Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semua temennya udah pada masuk Zoom? Sudah? Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 3 yang ada di tema 8, subtema 1. Tapi sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan ketika proses belajar. Ilmu yang kita dapat bisa lebih terserap di otak kita, sehingga pembelajaran hari ini menjadi lebih bermakna untuk kalian. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Udah pada siap belum belajar sama ibu? Kalian udah pada mandi belum? Nah, kalau sarapan udah pada sarapan? Oke, dah. Nah, coba sekarang kalian keluarkan buku tema dan buku tulis kalian. Dan duduk siap di depan layar. Kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, melalui membaca sekilas, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci dari 3 paragraf. Lalu yang kedua, dengan mengidentifikasi kata kunci, siswa mampu mengetahui informasi penting dari setiap paragraf. Kemarin kita belajar apa aja? Ada yang tahu? Ya, silakan. Ya betul, minggu kemarin kita belajar tentang pembagian waktu di Indonesia. Terus, ibu mau tanya lagi, ada berapa pembagian waktu di Indonesia? Ada berapa? Ada 3. Iya, betul sekali. Pembagian waktu Indonesia itu ada 3. Yang pertama, waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, waktu Indonesia bagian Tengah. Yang ketiga, waktu Indonesia bagian Timur. Nah, kemarin kan kita udah mempelajari tentang pembagian wilayah di Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari tentang pembagian wilayah, tapi bukan di Indonesia. Cuma masih tetap di dunia ini. Seperti yang kalian tahu, di bumi ini terbagi menjadi banyak wilayah ya. Wilayah di bumi ini terbagi menjadi 5 benua. Ada benua apa aja anak-anak? Ya betul, yang pertama ada benua Asia, yaitu benua yang kita tempati saat ini. Lalu ada benua Amerika. Lalu, iya betul, benua Eropa juga, Afrika, dan Australia. Jadi total ada 5 benua. Karena kita tinggal di benua Asia, coba kalian tahu nggak negara apa aja yang ada di benua Asia? Ayo angkat tangannya. Iya, Kenang? Iya, betul. Korea, Jepang. Mana lagi? Hong Kong, Indonesia, Thailand, dan lain-lain. Banyak ya negara-negara yang ada di Asia. Nah, Asia sendiri terbagi menjadi beberapa wilayah. Kalian tahu tidak negara kita termasuknya wilayah Asia apa? Ada yang tahu? Iya betul Keke, negara kita termasuk negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, selain Indonesia, negara apa aja sih yang termasuk di kawasan Asia Tenggara? Ayo. Iya Lisna? Ya Singapura. Terus apa lagi? Thailand, Malaysia, Brunei, Kamboja, dan lain-lain. Banyak ya negara-negara yang termasuk di kawasan Asia Tenggara. Terus ibu mau nanya lagi, apa yang kalian ketahui tentang negara-negara di Asia Tenggara? Beberapa pernah dijajah, iya benar. Terus negaranya termasuk tropis, iya betul juga ya, karena negaranya termasuk tropis, pernah dijajah, terus ada banyak pegunungan dan lain-lain. Nah, coba sekarang kalian lihat peta Asia Tenggara yang udah ibu share screen.
Sini tadi ada negara-negara yang termasuk ke Asia Tenggara. Ada Filipina, Vietnam, Kamboja, Thailand, Laos, Myanmar, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan Timur Leste. Itu adalah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Lalu coba kalian cermati judul bacaan, yaitu kawasan Asia Tenggara. Kalian cermati tuh judulnya, kawasan Asia Tenggara. Terus kalian sajikan perkiraan informasi penting apa saja yang bakalan kalian dapatkan dari judul kawasan Asia Tenggara. Misal, kawasan Asia Tenggara ini bla bla bla, atau berada di lintang bla bla bla. Geografisnya bla 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 gitu ya. Coba silahkan kalian tulis dulu perkiraan informasi penting yang akan kalian dapatkan. Ditulis di buku masing-masing 1-5. Sudah? Oke. Tadi kan di tujuan pembelajaran disinggung mengenai membaca sekilas. Membaca sekilas tuh apa sih? Ada yang tahu nggak membaca sekilas tuh apa? Ya membaca sekilas aja Bu. Iya sih membaca sekilas aja. Tapi bukan itu ya. Jadi membaca sekilas atau yang biasa kita sebut sebagai skimming dapat diartikan sebagai kemampuan atau keterampilan membaca dengan cara cepat. Tapi meskipun cepat, kalian harus dengan tepat juga menemukan informasi dari bacaan tersebut. Nah, untuk menentukan informasi apa saja yang bisa kalian temukan dalam bacaan itu, kalian harus menemukan yang pertama ide pokok. Nah, ide pokok itu biasanya ada di bagian mana? Iya, betul Putri, ada di bagian depan, tengah, belakang. Tapi biasanya ada di bagian depan paragraf. Nah, sekarang coba kalian baca teks di bawah ini. Kita baca bersama-sama. Ibu bakalan membacakan juga teks yang berjudul Kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Nah, tadi kan kita sudah membaca tentang teks yang berjudul Kawasan Asia Tenggara. Nah, coba kan kalau udah baca tuh pasti kalian nemu informasi penting. Nah, coba sekarang kalian tulis apa saja informasi penting yang kalian dapatkan dari teks tersebut. Tulis nomor 1 sampai nomor 5. Sudah? Oke. Nah, sekarang kalian kan tadi sebelumnya udah nulis tuh perkiraan informasi apa saja yang didapatkan dan informasi yang didapatkan. Nah, coba sekarang bukunya kalian buka, terus bandingkan antara perkiraan informasi penting dengan informasi penting yang kalian dapatkan. Kalian bandingkan tuh, apa aja? Ada sama atau ada bedanya? Terus kalian juga tulis perbedaan dari perkiraan informasi penting yang kalian dapatkan
dengan informasi penting yang kalian dapatkan setelah membaca teks. Nanti dikumpulkan di WA group. Oke? Sudah? Oke. Nah, karena udah, sekarang kita bermain game. Tapi sebelum bermain game, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kalian harus semangat dong, biar belajarnya jadi lebih seru. Sekarang kita bakalan bermain game. Nah, pertanyaan di game ini ada 5. Kalian siapkan kertas yang tadi juga nggak apa-apa, atau boleh tulis di buku. Tulis jawaban kalian ketika ibu sudah selesai membacakan soal dan bacakan ABCD-nya. Tulis jawaban kalian langsung ya, karena bakalan langsung diperiksa di situ juga. Udah ditulis jawaban kalian, nanti kan ibu bakalan nanya tuh jawaban kalian rata-rata apa. Kalau misalnya jawaban kalian benar, kalian contreng. Kalau misalnya salah, beri tanda silang. Dapat dimengerti? Oke, pintar. Pertanyaan pertama. ASEAN terletak di antara samudra A. Atlantik dan Pasifik, B. Pasifik dan Hindia, C. Pasai dan Selatan. Ayo, yang mana? Yang mana? A, B, atau C? B. Betul, jawaban kalian betul. Oke, sekarang yang nomor 2. Apa kesamaan negara ASEAN adalah titik-titik. A. Sama-sama pernah dijajah. B. Semua kawasan ASEAN dekat dengan laut. C. Dilalui pegunungan muda yang masih aktif. Apa? Sama-sama pernah dijajah. Yakin? Coba. Ya, jawaban kalian salah. Ayo, yang jawab A, ayo yang jawab A, kasih tanda silang. Salah. Gak semua negara ASEAN pernah dijajah ya. Thailand tuh gak pernah dijajah sama bangsa asing. Apa ayo berdasarkan teks yang berjudul Kawasan Asia Tenggara tadi? C. Dilalui pegunungan muda yang masih aktif. Coba ya kita cek. Iya betul, jawaban kalian betul. C ya. Kesamaan negara ASEAN itu dilalui pegunungan muda yang masih aktif. Lalu nomor 3. Rangkaian pegunungan yang dilalui negara-negara ASEAN adalah A. Pegunungan muda Mediterania, B. Pegunungan Merapi, C. Pegunungan Himalaya. Apa jawabannya? A. Selamat, jawaban kalian betul. Nomor 4. Sungai yang melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam adalah sungai apa? Sungai Kapuas, Sungai Nil, atau Sungai Mekong? Sungai Mekong. Iya, jawaban kalian betul. Terus, terakhir. Garis lintang ASEAN berada di A. 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan, B. 28 derajat lintang utara dan 9 derajat lintang selatan, C. 26 derajat lintang utara dan 7 derajat lintang selatan. Apa ayo jawaban kalian? C. Yakin? Salah. Yang jawab C disilang. Salah ya. A. Yang benar. A semua? Iya, jawaban kalian betul. Nah, sekarang coba cek. Kalian betulnya berapa? Harus jujur ya. Kalau betul di checklist, kalau salah disilang. Gak boleh bohong. Kalau bohong dosa. Allah is watching. Kalau bohong dosa pokoknya. Nah, kita kan tadi udah belajar tentang baca cepat.
Nah, tadi kan kita udah belajar dan udah bermain game nih bareng-bareng. Bu mau nanya, kesimpulan apa aja sih yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Ya betul ya Ganang, kesimpulannya hari ini kita harus mengetahui tentang cara membaca cepat dan mengetahui tentang kawasan Asia Tenggara, lalu juga kita dapat membandingkan teks. Nah, coba Ibu mau nanya, jadi tadi tuh kawasan Asia Tenggara berada di berapa lintang utara dan lintang selatan? Ya betul ya, Asia Tenggara tuh terletak di antara 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Betul kata Kekei. Lalu tadi kesamaan dari negara-negara Asia Tenggara itu apa? Ya sama-sama beriklim tropis dan sama-sama dilalui pegunungan muda yang masih aktif. Terus sungai yang melintasi antara Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam namanya sungai apa? Ya benar ya, Sungai Mekong. Kalian pada ingat pembelajaran hari ini? Hebat. Nah tadi kan kita sudah menyimpulkan pembelajaran, terus tanya jawab juga. Nah sekarang kalian ada yang mau bertanya tentang pembelajaran sama Ibu? Nah lalu sekarang coba kalian sampaikan pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak, atau apa yang harus Ibu ubah, atau penjelasan Ibu gimana? Oke, silakan sampaikan pendapat kalian. Terima kasih atas pendapat kalian. Pendapat kalian Ibu tampung. Ibu akan berusaha memperbaiki kinerja mengajar Ibu di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang karena pembelajaran sudah selesai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.